Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenankan nama saya Yusnidar dengan NIM 2518745, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi IPA di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 8PD dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Demikian perkenalkan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Hadir semua? Ya. Tidak. Siapa yang nggak hadir? Vivi. Vivi, kenapa aja? Sakit. Sakit. Kita doakan supaya dia dapat cepat sembuh, bisa mengikuti proses pembelajaran sama kita besok ya. Kita doakan bersama-sama. Kemudian kita lanjut dengan lagu Garda Pancasila supaya kita mengenang jasa pahlawan kita, cinta kepada negara kita. Sama-sama kita nyanyikan lagu Garda Pancasila. Berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Udah, silakan duduk. Dengan kita nyanyikan lagu Garuda tadi, kita mengenang untuk cinta kepada tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Baiklah, sekarang kita langsung kepada materi untuk hari ini. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai hasil pengamatan dari suhu. Itu dianggap sudah selesai. Pada saat ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati. Kita lihat sama-sama yang benda hidup. Ini ada gambar yang pertama yaitu tumbuhan. Dia terkadang kepada apa? Makhluk hidup. Karena dia bisa dari kecil dia tumbuh menjadi besar. Kemudian yang gambar nomor 2 kita lihat apa gambarnya? Batu. Benda hidup apa benda mati? Benda mati. Kemudian yang gambar yang ketiga yaitu biji. Termasuk benda apa? Benda hidup. Nah, kita berarti udah mengenal benda dari yang mati dan benda yang hidup. Kemudian coba diperhatikan yang ada di kelas ini. Yang mana? Kursi, benda apa? Meja, benda apa? Kemudian pintu. Yang di belakang ada lemari, benda apa? Benda mati. Adakah di ruangan ini yang benda hidup? Ada. Yang mana yang benda hidup? Ya, kita ya.
namanya adalah benda mati ya. Berarti kita udah bisa membedakan yang mana yang hidup, yang mana yang mati. Kemudian Ibu ingin bertanya ya, apa perbedaan antara kucing dan batu? Kucing benda hidup karena dia bisa tumbuh dan berkembang biak, sedangkan batu benda tak hidup. Ya betul, coba tepuk tangan untuk kawannya. Yang lain, mengapa pohon bisa tumbuh sedangkan batu tidak? Siapa mau jawab? Bu, Ya, silakan. tumbuhan benda hidup sedangkan batu benda tak hidup. Ya, tepuk tangan untuk kawannya. Ya, ini hanya sebagai permula ya. Ini Ibu ingin menjelaskan tentang ciri-ciri yang hidup. Ada berapa ciri yang hidup? Yang pertama, melakukan proses pernapasan. Ya. Manusia perlu pernapasan? Perlu. Yang hewan perlu pernapasan? Perlu. Yang tumbuhan perlu pernapasan? Juga perlu. Yang namanya makhluk hidup itu kita memerlukan proses pernapasan. Yang kedua, bergerak. Nah, kita berjalan. Terjadinya proses pergerakan. Kemudian yang hewan bergerak apa enggak? Juga bergerak. Yang tumbuhan ada bergerak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak mempunyai kaki. Bagaimana juga proses pergerakan dari tumbuhan? Dari akar. Pergerakan yang terjadi pada tumbuhan dia melalui proses sinar matahari. Coba kalian suatu bunga diletakkan di dalam pot, di dalam ruangan tertutup. Kalian letakkan di ruangan tertutup. Hingga dia apa? Dia akan membengkok menuju arah matahari. Jadi dia pada mulanya dia tidak tegak ya, hingga dia membengkok mengarah menuju ke matahari. Inilah terjadinya proses pergerakan pada tumbuhan. Ya, walaupun berbeda dengan kita, dia juga bergerak, cuman prosesnya yang berbeda. Kemudian, apalagi setelah bergerak? Berkembang biak. Nah, berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Siapa yang tahu apa itu arti dari berkembang biak? Ada yang tahu? Berkembang biak adanya keturunan. Ya. Adanya keturunan. Itu yang disebutkan dengan berkembang biak. Kemudian setelah itu tumbuh dan berkembang. Nah, yang kita ceritakan tadi tumbuh dan berkembang. Contohnya pada saat kita udah lahir. Pertamanya apa? Udah gede? Tidak. Pertamanya bayi. Setelah bayi dewasa hingga tua. Itulah yang dikategorikan proses tumbuh pada kita yang manusia. Bagaimana pada hewan? Sama. Bagaimana dengan tumbuhan? Sama. Ya, itu sama. Kemudian memerlukan nutrisi. Nah, kita memerlukan nutrisi. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup. Di dalam nutrisi tersebut, pada saat kita makan berbagai jenis
tersebut. Kemudian mengeluarkan zat sisa yang telah kita masukkan ke dalam mulut kita. Proses perlu pengeluaran, ya, pengeluaran. Dengan apa? Kita buang lewat anus, ya, lewat anus kita keluarkan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, yang nggak diserap lagi oleh tubuh kita, perlu dikeluarkan. Makanya disebutkan zat ekskresi, yang disebutkan pengeluaran. Kemudian kita peka terhadap rangsangan. Bagaimana peka terhadap rangsangan? Contohnya, pada saat kita mencubit kawan kita itu terasa apa? Sakit, ya. Kawan kita itu terasa sakit. Karena apa? Itu ada rasa rangsangannya. Kalau misalnya pada tumbuhan, contohnya pada putri malu. Pada saat kita mendekat, dia akan menutupkan daunnya. Berarti itu juga dia peka terhadap rangsangan. Kalau pada yang hewan, dia bagaimana? Hewan tersebut ada peka terhadap rangsangan? Ada peka dia terhadap rangsangan. Karena apa? Hewan itu adalah juga dikategorikan kepada makhluk hidup, ya, termasuk kepada makhluk hidup. Makanya dia dapat kita kategorikan kepada benda-benda yang tergolongkan hidup. Kemudian kita udah membahas mengenai dari ciri-ciri yang hidup, ya. Sekarang kita bisa mengerjakan tugas kita di LKPD untuk mengamati benda hidup dan benda tak hidup, ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Sekarang kita melihat di halaman sekolah, ya. Kita melihat di halaman sekolah. Ini dari pengamatan ini kita membedakan yang mana yang hidup dan yang mana tak hidup. Yang hidup itu ditulis misalnya apa yang kalian lihat nanti, apa semut yang hidup, kalian isi di LKPD-nya, ya. Tolong sekarang kita amati di luar. Coba ambil buku sama pulpen. Sedangkan LKPD ini ibu bagi, nanti kalian catat setelah masuk ke dalam ruangan, ya. Sekarang kita mengamati di luar semua. Duduknya berkelompok, ya. Amatinya berkelompok. Ambil satu buku, pulpen, itu untuk dilihat aja apa yang harus diisi, ya. Kalau nak kita keluar sebentar. Tolong amati terus, ya. Ditulis semuanya apa yang ada. Dilihat, ya, semuanya apa yang masih. Yang di tanah juga dilihat, ya, apa-apa, ya. Berapa buah hantu kelompok ini? Ya, tolong diisi terus. Yang ada di tanah itu juga dilihat, ya. Kelompok ini berapa buah udah?
Benda mati 1, 2, 3, 4, 5. Benda Ya, hidup 1, tolong 2, lanjut 3. terus. Udah. Daun lah. Rumput lah. Rumput lah. Udah siap kita hasil pengamatan di luar. Sebelum kita mencatat hasil pengamatan kita, sebaiknya kita bersemangat speaking dulu. Coba berdiri. Tepuk IPA. Aku cinta IPA karena aku ingin tahu segalanya. Yes, yes, yes. Udah silakan duduk. Sekarang tolong dikerjakan LKPD yang tadi hasil pengamatan di luar. Ya, tolong ditulis. Ya, tolong ditulis terus. Dari hasil pengamatan tadi coba dicatat apa yang kalian dapatkan di luar. Sesuai yang kalian catat tadi ya, dipindahkan ke LKPD-nya. Sudah selesai? Sesuaikan dengan tadi jelaskan. Bisa sesuaikan yang dijelaskan tadi bisa. Ya, sudah sekarang bisa. Ya, boleh terus ya, cepat-cepat ya.
bernafas, makhluk hidupnya kucing. Bergerak, makhluk hidupnya semut. Berkembang biak, makhluk hidupnya ulat. Tumbuh dan berkembang, makhluk hidupnya bunga. Peka terhadap pasangan, makhluk hidupnya kucing madu. Benda tak hidup, tong sampah, batu, pagar. Sekian dari kami. Dari kawan ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti mereka udah mengetahui. Coba kita berikan tepuk tangan untuk kawan kita. Terima kasih, silakan duduk. Sudah telah maju kelompok yang ini ke depan untuk lihat hasil pengamatan di luar tadi. Udah, tolong berdiri terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar sedikit ya, supaya kedengaran sama kawan. Kucing, bergerak, berkembang, berkembang biak, berkembang biak, berkembang biak. Boleh dibaca sama kawan yang samping. Ya, lanjut. Baca terus. Baca terus, nggak apa-apa. Udah ada yang mengerjakan? Nggak ada, berarti udah tahu semuanya. Kita tepuk tangan untuk kawan kita. Silakan duduk, terima kasih. Cepat nanti untuk kelompok ini. Udah cepat. Udah berhenti dah. Udah bersalam. Udah ada yang ditanyakan? Silakan. Apa perbedaan antara kucing dan batu? Apa perbedaan antara kucing dan batu? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Alhamdulillah telah kita lihat hasil pengamatan yang di luar. Semoga kita bisa membedakan yang mana benda hidup dan mana yang benda tak hidup. Ya, untuk sekarang udah bisa kita membedakan. Ibu sekarang kasih soal esai ya 5 buah yang dikerjakan juga berkelompok ya. Tolong dijawab cepat-cepat ya, karena waktunya udah hampir habis kita ya. Kerjakan soal yang tadi kasih.
bebas ya, kita jawab semuanya ya. Baiklah, dari hasil ciri-ciri makhluk hidup tadi dapat kita simpulkan bahwa ada 7 ciri-ciri dari makhluk hidup ya, yang telah kita lakukan pada proses pembelajaran tadi. Yang kedua, kita udah bisa mengenal benda hidup dan benda tak hidup, dan kita bisa pisahkan. Dan untuk hari ini kita pada di sini dulu supaya memberkati ilmu kita yang telah kita dapatkan tadi. Coba kita baca doa sama-sama dengan membaca Al-Fatihah.